Halo semuanya, kita ketemu lagi. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal OSK tahun 2023, soal nomor 5 sampai nomor 8. Di bagian ini, kita akan berfokus membahas mengenai bab laju reaksi. Oke, langsung saja kita perhatikan soal nomor 5. Berikut adalah data laju reaksi untuk reaksi A tambah B menjadi AB. Hukum laju reaksi tersebut adalah Oke, di sini kita diberikan data konsentrasi awal tiap reaktan dan laju reaksinya. Misalkan di sini kita buat ini percobaan 1, percobaan 2, dan ini percobaan 3. Seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan metode laju awal di mana kita membandingkan data laju dari tiap percobaan. Misal kita pakai data laju 1 dan 2 gitu ya. Kita bandingkan. Kita tulis di sini. Gunakan data percobaan 1 dan percobaan 2. Oke, kita bandingkan R1 per R2 sama dengan K dikali konsentrasi A pada percobaan 1 dipangkatkan ordernya, misalkan order A. Order A adalah A, atau supaya berbeda kita misalkan order A-nya X saja gitu ya. Order A adalah X, pangkat ordernya pada percobaan 1. Konsentrasi B, pangkat ordernya Y pada percobaan 2. Ini K, pangkat X pada percobaan 2. Sorry, di sini ada yang salah. Ini harusnya percobaan 1 ya. 1 B percobaan 2. Oke, kita bisa langsung coret aja K-nya. Kemudian kita langsung masukkan data. R1-nya 0,143, R2-nya 0,382. Kemudian konsentrasi A pada percobaan pertama adalah 1,15 pangkat X, B-nya 1,72 pangkat Y, A pada percobaan 2 1,72 pangkat X, B-nya 2,31 pangkat Y. Seperti itu. Kemudian kita akan mendapatkan data seperti ini. 0,143 dibagi 0,382, 0,3743 sama dengan 0,6686 pangkat X dikali 0,7446 pangkat Y. Seperti itu. Oke, ini kemudian kita kali logaritma di kiri dan di kanan. Ini menjadi logaritma 0,3743 sama dengan log 0,6686 pangkat X dikali 0,7446 pangkat Y. Kemudian persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Berdasarkan sifat logaritma, kita tahu bahwasanya sifat logaritma log A kali B sama dengan log A ditambah log B. Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi log 0,6686 pangkat X ditambah log 0,7446 pangkat Y. Seperti itu. Kemudian kita sederhanakan lagi sifat logaritma yang kedua. Log A pangkat X misalkan, itu sama dengan X log A. Maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi log 0,3743 sama dengan X log 0,6686 ditambah Y log
0,7446. Oke, ini adalah persamaan 1. Kita buat persamaan 1. Kemudian kita mau mencari persamaan 2. Oke. Misal kita buat garis pembatas. Oke, kita pakai data percobaan 2 dan 3. Oke, gunakan data percobaan 2 dan 3. Oke. Dengan cara yang sama, kita langsung bandingkan saja. Berarti 0,382 dibagi 0,128. 382 dibagi 0,128 sama dengan konsentrasi A pada percobaan 2 adalah 1,72 pangkat X. Ini 2,31 pangkat Y dibagi 2,31 pangkat X dikali 1,15 pangkat Y. Oke, kita selesaikan persamaan ini. Maka kita akan mendapatkan 2,9844 sama dengan 0,7446 pangkat X dikali 2,0087 pangkat Y. Kemudian kita ubah lagi ke dalam bentuk logaritma, berarti bisa kita ubah menjadi begini. Log 2,9844 sama dengan X log 0,7446 ditambah Y log 2,0087. Nah, jadi kita dapat dua persamaan linear, dua variabel. Oke, selanjutnya kita menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan persamaan ini ya, persamaan linear dua variabel ini. Jadi yang ini dan yang ini. Nah, itu kita selesaikan pakai kalkulator, nanti itu bisa kita dapat nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Ya, begitu ya. Nanti coba teman-teman coba sendiri gitu ya di kalkulatornya masing-masing. Oke. Berarti nanti kita peroleh orde A-nya adalah 1 dan orde B-nya adalah 2. Jadi jawabannya adalah A, seperti itu. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 6 masih berkaitan dengan laju reaksi dan ini masih terhubung ke soal sebelumnya gitu ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah tetapan laju. Maka tetapan lajunya kita bisa hitung menggunakan hukum laju yang kita peroleh di soal sebelumnya, di mana R sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. Berarti K sama dengan R dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. Oke, kita boleh menggunakan percobaan data percobaan berapapun ya, misalkan percobaan 1, 2, atau 3. Nah, misalkan di sini kita pakai data percobaan 1 ya, misal digunakan data percobaan 1. Data percobaan 1. Maka kita masukin saja data-datanya, di mana nilai R-nya pada percobaan 1 0,143. Kemudian konsentrasi A-nya 1,15 dikali konsentrasi B-nya 1,72 pangkat 2. Nah, kita selesaikan
kita hitung gitu ya. Nanti dapat hasilnya adalah 0,042. Ya. Satuannya harusnya itu molaritas pangkat minus 2 S pangkat min 1 gitu ya. Jadi di sini di opsi jawaban satuan tetapan lajunya kurang tepat ya. Kenapa M-2 S-1? Karena gini, laju reaksi itu satuannya molaritas per detik ya, MS-1. Kemudian kita tahu konsentrasi itu satuannya molaritas. 1,15 molar dikali 1,72 molar pangkat 2, berarti M pangkat 2. Nah, berarti ini kan sisanya M-2 S-1 harusnya ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja nilai K-nya, yaitu 0,042, jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, soal nomor 7. Masih mengenai laju reaksi. Nah, kita baca soalnya. Reaksi A menjadi 2B memiliki tetapan laju reaksi sebesar 0,012 S-1. Nah, perhatikan di sini. Kita bisa menentukan order reaksi menggunakan metode laju awal gitu ya. Dan juga bisa langsung kita tentukan order reaksi itu dari satuan konstanta lajunya atau satuan tetapan laju reaksi. Kalau satuannya S-1 berarti dia adalah reaksi order 1. Nah, seperti itu. Jika konsentrasi awal A adalah 0,56 molar, berapa konsentrasi B setelah reaksi berlangsung 45 detik? Nah, di sini kita menggunakan hukum laju terintegrasi orde 1, di mana persamaannya adalah ln A pada waktu T. Ln A pada waktu T, ini kita hapus dulu. Ln A pada waktu T sama dengan ln A pada saat awal dikurang K dikali T. Yang ditanyakan adalah setelah 45 detik. Maka kita tentukan dulu konsentrasi A setelah 45 detik. Konsentrasi awal A-nya berapa? 0,56. K-nya 0,012. Kemudian T-nya 45. Nah, seperti itu. Ini kita hitung dulu berapa hasilnya. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita peroleh hasilnya adalah minus 1,12. Setelah itu kita ingin mencari konsentrasi A ya. Konsentrasi A setelah 45 detik. Nah, berarti itu pakai sifat logaritma natural ya, di mana ln. Kalau ln A sama dengan B, maka A sama dengan eksponensial dari B. Seperti itu. Jadi, konsentrasi A setelah 45 detik adalah E minus 1,12. Yaitu hasilnya 0,326 molar. Oke, yang ditanyakan bukan konsentrasi A, melainkan konsentrasi B. Nah, maka dari itu kita pakai MBS, ya kan? Jadi di sini reaksinya adalah A menjadi B, menjadi 2B, sorry. Nah, kita pakai mula-mula bereaksi sisa. Awalnya konsentrasi A 0,56, B-nya belum ada. Setelah 45 detik, konsentrasi A-nya 0,326. Seperti itu. Nah, berarti berapa sisanya? Berarti sisanya adalah 0, yang bereaksi maksudnya ya. Berarti yang bereaksi adalah 0,234. Seperti itu. Berarti B yang terbentuk berapa? 0,468. Ya, jadi di sini 0,468. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8. Masih laju reaksi yang kita bahas.
Nah, kita langsung baca soalnya. Pada reaksi A menjadi B, konsentrasi A berkurang dari 0,1 molar menjadi 0,075 molar dalam waktu 10 detik pada T 25 derajat Celcius. Jika reaksi dilakukan pada T 40 derajat Celcius, waktu yang diperlukan agar konsentrasi A berkurang 0,1 molar menjadi 0,075 molar adalah 6 detik. Energi pengaktifan reaksi tersebut adalah, yang ditanya adalah energi aktivasi gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita menentukan energi aktivasi pakai rumus ini. Di mana ln K1 per K2 sama dengan EA dibagi R dikali 1 per T2 min 1 per T1. Masalahnya, kita tidak mengetahui nilai K1 dan K2. Maka dari itu, kita harus cari tahu dulu perbandingan K1 dan K2 dari data konsentrasi awal dan akhir menggunakan hukum laju terintegrasi. Masalah berikutnya adalah kita tidak tahu reaksi ini orde berapa. Nah, tapi kita bisa menggunakan orde berapapun untuk menyelesaikan soal ini. Karena apa? Karena konsentrasi awal dan akhirnya sama. Oke. Nah, karena konsentrasi awal dan akhir di kedua percobaan tersebut sama, maka kita bisa menggunakan data hukum laju terintegrasi orde berapapun. Misal kita pakai orde 1. Orde 1. Berarti ln konsentrasi A akhir pada percobaan 1 ya, sama dengan ln konsentrasi awal. Ya, konsentrasi awal pada percobaan 1 dikurang K1 dikali T1. Seperti itu ya. Kemudian data yang kedua pada percobaan 2 berarti ln konsentrasi A pada percobaan 2 sama dengan ln konsentrasi A awal pada percobaan 2 dikali K2 dikurang K2 dikali T2. Seperti itu. Nah, berikutnya kita eliminasi, ya, kita kurang. Oke, sebelum kita kurang, kita masukin aja datanya ya, biar lebih kelihatan jelas. Seperti itu. Ini kita masukkan saja datanya. Oke, kita masukkan datanya ke sini. Konsentrasi awal pada percobaan 1 itu maksudnya pada suhu 25 derajat Celcius ya. Yaitu 0,1 konsentrasi awalnya, akhirnya dulu ya. Akhirnya 0,075. Awalnya 0,1. Dikurang, kita nggak tahu K1-nya berapa. Nah, itu yang mau kita cari. T1-nya 10 detik. Kemudian yang ini ln 0,075 ln 0,1 K2 dikali 6 detik. Oke. Kemudian ini kita kurang. Ini kita bisa coret. Kita coret. Ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 0 sama dengan 0 dikurang K1 dikali 10 dikurang minus K2 dikali 6. Oke, berarti 10 K1 sama dengan 6 K2. Berarti bisa kita simpulkan K1 per K2 sama dengan 6 per 10. Nah, seperti itu. Jadi kita mendapatkan perbandingan nilai K1 dan K2. Selanjutnya kita masukkan ke sini. Ya, kita masukin. Jadi ln K1 per K2-nya 6 per 10. EA-nya yang mau kita cari, R-nya pakai berapa?
R itu ada 0,082, ada juga yang 8,314. Kalau persamaannya berkaitan dengan energi, maka kita pakai R-nya yang 8,314. Jadi di sini 1 per T2. T2-nya berapa? T2-nya yang 40 derajat Celcius ya kan? Kita ubah ke Kelvin, jadi 313 Kelvin. Kemudian T1-nya 25 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 298. Oke, setelah itu kita peroleh nanti hasilnya EA kurang lebih 26.410 Joule per mol. Atau kalau kita ubah menjadi kilojoule per mol menjadi 26,41 kilojoule per mol. Jadi teman-teman kalau menghitung EA dari persamaan ini itu dapatnya joule ya, karena satuan R itu joule. Nah, kalau ditanya kilojoule tinggal kita bagi 1000. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya.